Assalamualaikum anak-anak. Hai, kembali lagi dengan Miss Yoke. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3G, perkembangan teknologi, untuk subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Perkembangan teknologi produksi sandang. Ini ada di halaman 33 ya. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah sandang. Sandang disebut juga pakaian. Dahulu, pakaian berguna untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin saja. Kini, fungsi pakaian bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ada pakaian hangat, pakaian olahraga, seragam, dan sebagainya. Tahukah kamu bagaimana pakaian dibuat? Bahan apa yang digunakan untuk membuat pakaian? Ayo kita pelajari bersama-sama pada subtema ini. Di halaman 34 kita amati ada Nina di sini yang sedang mengenakan seragam sekolah. Seragam yang dikenakan sesuai dengan ketentuan. Pakaian seragam Nina ada beberapa macam. Ada seragam putih dan merah, ada seragam pramuka, ada pakaian olahraga, dan ada pakaian batik. Apakah kamu juga memiliki pakaian seragam yang sama dengan Nina? Ya, kita juga punya ya seragam seperti Nina. Kita harus mengenakan pakaian sesuai dengan kegiatan kita. Sekarang amatilah gambar di samping. Pakaian manakah yang sesuai dikenakan pada saat udara dingin? Ya, kita mengenakan pakaian sesuai dengan kondisi udara. Pada hari hujan, udara terasa dingin. Jadi si Nina ini mengenakan jaket agar tidak merasa kedinginan. Next kita ke asal-usul pakaian. Masih di halaman 34. Pakaian itu digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin, pakaian dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari angin dan hujan. Dahulu, manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit dan bulu hewan, atau daun-daunan sebagai pakaian. Potongan kulit hewan diletakkan begitu saja di atas pundak. Setelah ditemukan penggunaan jarum, potongan kulit digabung atau disambung-sambung. Jarum yang digunakan terbuat dari tulang. Ya, di halaman 35 masih lanjut tentang asal-usul pakaian. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pakaian terbuat dari kain yang dijahit dengan benang. Bahan pakaian yang digunakan juga beragam. Ada pakaian dari kapas. Ya, pakaian dari kapas ini banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Kenapa? Karena nyaman dipakai di siang hari. Ya. Selanjutnya ada pakaian dari rambut domba. Pakaian dari rambut domba ini dikenakan pada waktu tertentu. Rambut domba memiliki tekstur yang halus. Nah, pakaian dari rambut domba ini menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ada juga bahan pakaian dari kepompong ulat sutra. Pakaian dari kepompong ulat sutra termasuk pakaian istimewa.
Pakaian dari kepompong ulat sutra itu biasanya digunakan saat acara khusus. Proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, pembuatan pakaian memerlukan waktu yang lama. Setelah ditemukan peralatan modern, pakaian dapat dibuat di pabrik-pabrik dengan waktu yang lebih cepat dan jumlah yang lebih banyak. Masih ingatkah kamu tentang kalimat utama dalam paragraf? Di dalam kalimat utama terdapat ide atau gagasan pokok paragraf. Selain kalimat utama, terdapat kalimat lain yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat itu disebut kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Tuliskan kalimat utama setiap paragraf pada bagian berikut. Tentang asal-usul pakaian ya, paragraf yang pertama, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya juga masih ada di awal paragraf. Dahulu manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit dan bulu hewan atau daun-daunan sebagai pakaian. Paragraf ketiga, kalimat utamanya, seiring dengan perkembangan teknologi, kini pakaian terbuat dari kain yang dijahit dengan benang. Dan paragraf keempat juga ada di awal paragraf. Proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Silakan kalian isi di buku kalian masing-masing ya. Lanjut kita di pembelajaran 2 halaman 40. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian bermacam-macam. Bahan tersebut disesuaikan dengan fungsi pakaian. Sebagai contoh, pakaian untuk berenang itu menggunakan bahan yang lentur. Apa saja jenis bahan yang digunakan untuk membuat pakaian? Kita baca teks bahan pembuat pakaiannya. Dahulu, manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Setelah teknologi pemintal kapas ditemukan, manusia mulai menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kapas, dan tanaman rami. Bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Pembuat kain wol dimulai dengan pengumpulan rambut domba. Setelah dipilih dan dipisahkan kualitas seratnya, dilakukan pencucian. Kain katun itu berasal dari buah tanaman kapas yang mengandung serat kecil. Serat tersebut kemudian dipintal dan ditenun. Kain linen berasal dari tanaman rami. Batang tanaman rami itu dicabut dan direndam dalam air selama beberapa hari. Selanjutnya, batang tersebut disisir dan ditenun. Meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Contoh serat buatan ini antara lain serat rayon dan polyester. Serat rayon berasal dari pemisahan bahan berserat pada kayu. Polyester berasal dari olahan batu bara dan minyak bumi. Dalam perkembangannya, seringkali dilakukan penggabungan serat alami dan buatan dalam pembuatan kain. Misalnya, gabungan antara serat katun dan polyester. Lengkapilah kalimat dengan kata-kata yang disediakan. Ini ada di buku paket kalian halaman 44. Yang A. Dahulu pakaian dibuat dari kulit kayu dan ya betul, kulit binatang.
Lalu serat alami yang berasal dari rambut domba menghasilkan benang wool. Kain katun berasal dari tanaman kapas. Serat buatan yang berasal dari sulingan minyak bumi dan batu bara disebut polyester. Dan yang terakhir, tanaman rami dimanfaatkan batangnya untuk membuat kain linen. Lanjut di pembelajaran 3, kita baca. Nina sedang menonton acara televisi bersama ibu. Nina menyaksikan acara tentang proses pembuatan pakaian. Tahukah kamu bagaimana proses membuat pakaian? Untuk menghasilkan pakaian yang kita gunakan sehari-hari diperlukan proses yang panjang. Serat diolah untuk memperoleh benang. Setelah itu masih banyak loh proses lainnya. Kita baca yuk. Teks teknologi produksi sandang. Seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat, teknologi produksi juga mengalami kemajuan. Dahulu, produksi sandang dilakukan dengan sederhana. Kebutuhan sandang dipenuhi sendiri menggunakan alat tenun sederhana. Kini, pakaian dihasilkan di pabrik yang menggunakan mesin modern. Proses pembuatan pakaian itu dimulai dari pemintalan benang. Serat dari bahan alami maupun buatan dikumpulkan. Serat tersebut dipintal untuk membentuk benang. Dahulu digunakan roda pemintal. Serat kain disisir dan dirapikan. Setelah itu benang dipilih dan digulung menggunakan tangan. Kini benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkan kain. Benang direntangkan dan dianyam menggunakan alat tenun. Penenun bahan menggunakan alat sambil duduk. Selanjutnya diciptakan alat tenun otomatis yang bisa menenun kain dalam waktu cepat dan kain lebih panjang. Di pabrik, penggunaan kain dilakukan dengan mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain. Kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Mula-mula dibuat pola pakaian terlebih dahulu. Kain dipotong-potong sesuai pola. Pola disusun dan dijahit hingga membentuk pakaian. Dahulu, proses menjahit pakaian dilakukan menggunakan tangan. Setelah itu digunakan mesin jahit manual dan digerakkan dengan kaki. Kini digunakan mesin jahit modern yang digerakkan dengan bantuan listrik. Ya, ini ya bahan dasarnya dan cara memintal lalu menenun. Ada yang dengan tangan dan dengan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit yang modern. Nah, untuk penugasannya ini ada di halaman 46. Silakan kalian amati kembali kalimat utama pada setiap paragraf dalam teks teknologi produksi sandang. Di sini sudah ada paragraf satunya. Seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat, teknologi produksi mengalami kemajuan. Ini ada di awal paragraf 1. Nah, untuk paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, silakan kalian cari kalimat utamanya ya. Lalu dikirim ke guru tematik kalian masing-masing. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya Hamdalah Together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak pintar. Ayah bunda terima kasih ya sudah menemani Ananda belajar hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua.
Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya. Miss Yuka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.